Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas lagi ya gimana caranya mendapatkan subscriber. Nah, di sini secara khusus saya akan bahas cara dapat subscriber yang dilarang oleh YouTube dan itu akan mengakibatkan fatal buat teman sobatku sekalian. Nah, di sini saya bukan membahas tentang sub for sub, tapi ada yang bertanya juga, "Mas, sub for sub itu dilarang nggak ya sama YouTube? Itu bisa dibanet nggak akun?" Nah, pertanyaan itu sebenarnya kalaupun bisa dibanet, sebenarnya semua channel YouTube saya itu bisa dibanet teman-teman, karena channel YouTube saya itu mayoritas 50% ke atas itu adalah sub for sub untuk mendapatkan 1000 subscriber. Tapi setelah itu selanjutnya saya fokus ke teknik SEO, teman-teman. Search Engine Optimization. Nah, di sini secara khusus saya akan bahas yang dilarang ya kalau untuk mendapatkan subscriber. Yang pertama, yang dilarang oleh YouTube untuk mendapatkan subscriber itu dengan cara instan. Cara instan ini seperti apa? Yang mensubscribe itu bukan manusia, melainkan adalah robot. Nah, ini biasanya subscriber ini yang kita dapatkan itu sumbernya dari sebuah situs atau sebuah aplikasi teman-teman. Jadi kalau kita semuanya nih beli nih, tiba-tiba kita sodorin, biasanya kan sebuah aplikasi atau situs pada saat kita submit channel kita atau video kita itu akan bertambah subscribernya ya secara cepat gitu. Tapi tiba-tiba hilang. Nah, ini yang mensubscribe, yang menambahkan subscribernya ini bukan teman-teman, ini bukan manusia, ini bot, hanya robot, modelnya seperti itu. Nah, makanya sama YouTube itu dianggap spam dan itu akan dihapus. Nah, sedangkan yang melakukan ini udah pasti dianggap spam ya, udah dihapus oleh YouTube ya, bahasanya itu nggak total yang subscribe itu nggak muncul. Nah, beda lagi dengan saling subscribe. Saling subscribe kan teman-teman, secara logika aja teman-teman pikirkan. Saling subscribe itu berarti kita manusia yang memiliki akun Gmail itu mensubscribe, berarti orang itu aktif. Kalau orang itu aktif itu nggak apa-apa. Tetapi saran saya jangan banyak-banyak teman-teman. Saran saya sesuaikan dengan perharinya. Jadi semuanya satu hari ini saya promosi dan saya mendapatkan subscribe mungkin 10, 20 seperti itu. Stop teman-teman. Jangan digenjot terus. Kalau digenjot terus dapat 100, 200 subscribe itu dengan mudah, dengan cepat, tapi dia akan hilang, tidak akan tampil di beranda YouTube atau di channel YouTube teman-teman. Itu sebenarnya nggak hilang. Kalau kita lihat dari video saya, teman-teman bisa cek deh di daftar list video di channel YouTube Timon Adioso ini, di bawah itu ada cara memulihkan subscriber yang hilang. Nah, di situ teman-teman kalau kita lihat dari YouTube Studio itu sebenarnya subscriber kita nggak hilang, itu namanya masuk spam, tapi itu bisa kembali. Kenapa saya bilang bisa kembali? Karena pada saat yang penting satu syaratnya ya teman-teman, yang penting kita upload video setiap hari. Kita upload video, kita nyodorin nih video sama orang-orang yang sudah subscribe, walaupun subscribe-nya kayak model kecabut gitu ya, tapi dia akan tetap tampil di berandanya. Pada saat tampil di berandanya, si orang ini tertarik nggak untuk mengklik channel YouTube kita, mengklik video kita. Kalau dia tertarik, dia nonton dan dia lihat channel YouTube kita, itu jumlah subscribe-nya itu bisa bertambah kembali teman-teman, bisa kembali, bisa pulih. Dan itu saya alami karena pertama kali saya membangun sebuah channel, rata-rata itu saya sodorin saling subscribe yuk supaya mencapai 1000 subscribe. Nah, kalau udah mencapai, baru saya fokus ke teknik SEO. Nah, di teknik SEO ini saya genjot nih konten saya, kualitas konten saya supaya orang itu suka. Jadi kalau orang itu suka, itu nontonnya berulang kali, dia akan nonton terus. Tapi kalau orang itu hanya untuk ngejar subscribe, konten kita nggak menarik, nggak tertarget seperti itu, orang nggak bakal mau mensubscribe lagi. Bahkan dia akan cabut subscribe-nya, bahkan kalau lihat thumbnail kita dia nggak akan nonton seperti itu. Jadi saran saya buat teman sobatku sekalian, jangan beli subscribe melalui aplikasi upload atau situs ya, atau situs. Tapi kalau dia menyodorin, ini saya jual jasa subscribe tapi dengan teknik promosi, mungkin promosi menggunakan Facebook ADS, menggunakan Google ADS, seperti itu nggak apa-apa. Itu karena itu dia promosikan itu melalui media yang benar-benar yang ngeklik, yang ngelihat itu benar-benar orang, dan dia benar berkunjung dan benar-benar subscribe, dan itu benar-benar manusia. Tetapi nanti yang terjadi adalah sumber dari traffic kita tuh sumbernya dari eksternal, dari luar ya teman-teman. Itu kurang bagus juga. Saran saya sih teman-teman, kalau lihat dari dashboard YouTube Studio itu kita fokus itu yang pertama adalah rekomendasi. Sistem rekomendasi itu harus paling atas. Yang kedua, ya nggak harus paling atas sih. Yang kedua adalah search engine YouTube. Yang ketiga baru search engine Google. Yang keempat, kelima eksternal nggak apa-apa. Tapi kalau yang dari eksternal itu tinggi, teman-teman saran saya hati-hati. Karena apa? Pihak YouTube kalau dia membacanya ini ada kejanggalan dari channel YouTube kita, itu akan berakibat fatal. Fatal itu dalam artian gini.
video-video kita nggak bakal direkomendasikan oleh YouTube. Bahkan video-video kita itu kayak model macet, viewersnya atau bersaing di beranda YouTube itu nggak bisa lagi seperti itu. Saran saya buat teman sobatku sekalian, fokus di main SEO ya, di main SEO. Jadi untuk mendapatkan subscribe itu seperti itu, jangan menggunakan aplikasi atau menggunakan situs. Yang kedua, untuk mendapatkan subscribe ini jangan terus-terusan menggunakan saling shop. Kalau teman-teman itu udah mencapai 1000 subscriber atau 2000, pokoknya udah di atas 1000 lah. Teman-teman fokuslah dengan teknik SEO. Jangan sub terus saja. Seperti di di komunitas saya. Saya kan ada komunitas tuh, komunitas di Timon Adioso di channel YouTube saya ini. Nah, teman-teman bisa cek teman-teman komentar di sana. Nah, di sini kita cari subscribe, jangan nyepam. Pertama, jangan nyepam. Nyepam itu dalam artian teman-teman itu bikin tulisan yang sama persis atau kopas punya temennya, habis itu teman-teman kopas ke bawah terus secara terus menerus. Itu yang akan terjadi adalah channel teman-teman akan berakibat buruk. Karena apa? Akan dinilai dari YouTube itu teman-teman itu suka nyepam seperti itu. Yang kedua, komentar kita nggak bakal tampil tuh di komunitas atau pada saat kita komentar di video. Lebih bagus lagi kalau kita cari subscriber itu berkomentar dengan bijak itu di video. Video saya ini salah satu contoh ya. Teman-teman berkomentar sesuai konten apa yang saya saya sampaikan. Nah, teman-teman itu berkomentar sesuai materinya. Yang pertama, yang kedua, teman-teman itu tonton dulu videonya. Kalau teman-teman itu tiba-tiba berkunjung ke video, tiba-tiba teman-teman langsung berkomentar, "Yuk, kita subscribe, kita padamkan," seperti itu akan masuk spam dan nggak akan tampil. Itu akan sia-sia. Jadi biar teman-teman berkomentar banyak gitu, nggak bakal tampil di video tersebut. Nah, saran saya, tonton dulu, kalau perlu sampai habis materinya, baru kita berkomentar. Teman-teman bisa lihat deh, saya sering sekali berkomentar di channel YouTube-nya Bang Din GC. Saya sesuai kontennya saya berkomentar. Habis itu saya berkomentar lagi di channel YouTube-nya itu gaming karena saya suka ngegame. Makanya saya berkomentar tuh biasanya di YouTube yang membahas tentang game seperti itu. Jadi di kaurnya Adina juga. Jadi saya nonton dulu. Saya nggak langsung berkomentar tinggal, nggak seperti itu. Karena apalagi kalau subscriber kita udah mencapai 1000, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Seperti itu tekniknya teman-teman. Jadi stop melakukan spam di komentar untuk mendapatkan subscriber. Itu juga dilarang oleh pihak YouTube. Yang berikutnya adalah komentar kita di video. Nah, ini harus diaktifkan teman-teman. Kalau semuanya, "Mas, kok komentar di video saya ini dinonaktifkan, padahal saya bukan konten anak-anak." Nah, ini cara mengaktifkannya gampang. Teman-teman masuk ke YouTube Studio, buka videonya, ada di pengaturan. Di situ kelihatan tuh untuk membuka komentar. Buka aja teman-teman komentarnya. Karena apa? Dengan begitu kalau kita buka komentar, kita aktif, itu ada orang yang tertarik dan mensubscribe channel YouTube kita. Nah, cara mendapatkan subscribe-nya tuh seperti itu. Sebenarnya kita harus aktif membalasin komentar-komentar. Nah, mungkin kalau di channel YouTube saya ini, di komunitas saya nggak saya balas. Karena apa? Karena saya pribadi sendiri udah terlalu banyak komentarnya ya. Jadi saya udah nggak sanggup. Mungkin saya harus perlu admin seperti itu. Jadi teman-teman yang pemula, saran saya mulai sekarang tetapkan. Kalau untuk mencapai 1000 subscriber itu gampang sekali. Teman-teman bisa berkunjung ke channel YouTube orang, habis itu melakukan saling subscribe, itu nggak apa-apa. Karena semua channel YouTube saya dimonetes. Jadi nggak ada kata istilah saling subscribe itu nggak bakal bisa dimonetes, nggak bakal bisa diterima oleh Google AdSense. Itu menurut saya bullshit sih menurut saya. Tapi kalau teman lakukan secara terus menerus, itu akan berakibat buruk. Seperti Bang DNJC bilang, kalau seumpamanya kita terus melakukan saling subscribe, itu retasi dari tonton video kita itu minim. Kalau orang itu nggak suka dengan video kita, kadang-kadang dia nontonnya hanya 2 menit, bahkan 2 menit itu kelamaan, nggak sampai 1 menit. Durasi kita 10 menit, tiba-tiba yang nonton hanya 1 menit, itu kecil banget teman-teman. Jadi paling tidak separuh ya, paling tidak kalau durasi 10 menit, paling tidak 5 menit itu ditonton. Jadi teman-teman juga lakukan kalau berkomentar di tempat orang untuk mendapatkan subscribe, teman-teman nonton dulu, jangan langsung berkomentar habis itu tinggalkan seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Untuk mendapatkan subscriber yang dilarang YouTube itu seperti itu. Jangan sekali-sekali beli subscribe untuk cepat mendapatkan subscribe dengan teknik menggunakan website atau menggunakan aplikasi. Itu nggak saya rekomendasikan, karena saya juga udah nggak terima endorse ya untuk masalah penambahan subscribe. Mungkin tapi kalau untuk saling subscribe, berkunjung, itu masih lumrah kalau menurut saya. Karena semua YouTuber rata-rata mungkin pada saat pertama kali itu melakukan itu, tapi kalau sudah berkembang, sudah besar, nggak bakal melakukan itu lagi. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.